Setiap hari HP yang masuk dari konsumen itu emang aneh-aneh ya guys. Nah ini Samsung A20, kondisi konektornya nyangkut di bagian casingnya guys. Ada yang tahu nggak ini penyebabnya kenapa sampai konektornya kebakar otomatis nggak bisa dilepas? Coba deh di komen. Kalau dari cerita pemiliknya, ini HP pas datang ke toko, saya tanya ini awalnya kenapa gitu kan, nggak tahu katanya. Lah nggak tahu kok bisa sampai kayak gini ya kan aneh. Akhirnya suaminya bilang, ini handphone bang, saya cas terus saya tinggal sampai di rumah, dikirain handphonenya udah penuh waktu dicas, ternyata bukannya penuh, handphonenya malah matot, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya dia panik. Nah kepala konektor chargernya ini nempel, nggak bisa kebuka karena meleleh. Cabut paksa, akhirnya copot konektornya. Nah yang baru mampir di channel ini belum subscribe, silahkan di subscribe dulu guys. Biar apa? Biar saya semangat bikin kontennya guys. Oke. Nah di video kali ini kita bakal bongkar Samsung A20 yang konektornya ini nyangkut, kondisi mesinnya juga matot, LCD-nya pun retak kayak gini guys. Kira-kira HP-nya masih bisa diselamatin atau enggak guys? Jadi simak terus videonya sampai habis. Karena konektor chargernya ini nyangkut, jadi buka backdoornya agak susah ya guys. Nah ini kondisinya nih, kita buka dulu fleksibel atasnya. Nah ini papan chargernya udah nempel di bagian backdoornya ya guys, harusnya kan di bawah rem ya. Ini sampai gosong kayak gini guys, ini kebakar ya. Kira-kira masih bisa diselamatin atau enggak nih ya? Ini papannya juga tuh udah kebakar, gosong kayak gini. Untung aja ketahuan ya bang, kalau ini ditinggal sampai nggak tahu gimana jadinya, konektornya sampai nempel kayak gini nih. Oke kita langsung coba bongkar ya teman-teman. Kira-kira ada yang pernah ngalamin nggak kayak gini? Coba deh di komen. Kalau udah kayak gini, ini biasanya susah ya guys, konektornya udah nyangkut, papan chargernya udah nggak bakal bisa dibenerin, otomatis harus ganti full set plus papannya ya, karena susah nempel sama backdoornya. Jadi saya lepas dulu, lelehannya ini masih nempel ya, agak keras. Jadi kita coba congkel-congkel dulu, karena coba pakai tang ini nggak bisa. Kalau kita paksa, backdoornya malah tambah rusak nantinya. Ini kita pelan-pelan aja. Yang penting papan chargernya ini bisa kebuka dulu ya. Kalau nggak mau ribet, sebenarnya gampang ya. Tinggal ganti backdoornya aja yang baru, selesai. Tapi kan jadi nambah biaya. Nah di sini saya nggak mau. Selagi saya masih bisa dibenerin, ya kita benerin dulu buat mengurangi biaya servisnya ya. Kalau papan charger ini udah pasti kita ganti, karena di bagian kaki-kaki konektornya itu jalurnya udah kebakar ya, udah gosong, udah nggak bisa kita benerin lagi, mesti kita ganti full set. Nah ini teman-teman nih kondisinya, jalur-jalurnya udah kebakar, kaki jalurnya yang di papan chargernya juga udah gosong ya. Percuma aja kita benerin, nggak bakal bisa, cuman buang-buang waktu aja. Jadi biar cepetnya langsung aja kita ganti yang baru ya guys. Terkadang saya tuh penasaran ya, kalau belum dilepas dulu konektornya kayak gimana sih sebenarnya. Nah ini udah gosong ya, bagian papannya juga emang udah nggak bisa. Nah ini kondisinya, jalurnya udah rontok ya, jadi emang percuma, nggak bakal bisa ya. Oke langsung aja kita ganti yang baru. Nah ini papan chargernya Samsung A20, kebetulan saya ready, emang sengaja saya stok Samsung A20, A50 itu masih banyak yang masuk ya guys. Teman-teman wajib juga nih buat stok. Oke langsung aja kita pasang papan chargernya. Nah di sini nanti kita bisa lihat hasilnya pakai chargeran. Kira-kira ada tanda-tanda kehidupan nggak nih mesinnya? Oke kita coba cas dulu ya guys. Baterainya belum saya coba cek, tapi di sini ada getar. Nah
Ternyata mesinnya masih hidup ya. LCD-nya juga walaupun glass, ini bagian glassnya hancur remuk, tapi masih bisa nyala normal ya. Nah ini kuatnya LCD ori, walaupun dia glassnya udah retak kayak gini, dia masih berfungsi normal ya guys, terutama nih di handphone Samsung nih. Oke, kita coba tunggu dulu. Nah ini kok masuk ke mode recovery ya. Ntar kita coba cek dulu, kita coba reboot ulang karena backdoornya belum kepasang, jadi kita pakai pinset aja ya buat rebootnya. Nah ini malah muncul tanda petir cas doang ya, nggak mau naik nih. Bisa jadi baterainya drop banget ya guys. Oke, kita coba cek baterainya dulu, kira-kira ada berapa volt nih. Harusnya 3,7 volt. Nah ini kita nggak tahu ada berapa volt. Tadi handphonenya stuck di tanda petir casnya aja ya, nggak mau ngisi. Nah ini ada 3,2 volt, boleh jadi drop, baterainya nggak bisa dicas. Solusinya kita tembak dulu baterainya pakai alat aktivator baterai ini ya. Nanti kita tembak dulu, kita sesuaiin konektornya yang ada di baterai Samsung A20, kita sesuaiin. Nah di sini nggak usah pakai lama-lama, cukup 5 menit aja, karena kalau kelamaan bisa ngerusak alatnya ya guys. Nah di sini kita sesuaiin yang ada di mesin tuh harus sama yang ada di alat aktivator baterai ini. Oke, kita coba tembak dulu baterainya. Kalau nyala merah berarti udah connect, kalau nyala biru berarti baterainya belum connect. Oke, kita lanjut coba di cas ya. Ini kira-kira udah bisa belum? Oke, ini udah ada tanda petir. Coba kita tunggu. Biasanya harusnya bisa. Nah ini udah bisa ya guys, udah ada 8%, berarti baterainya udah oke. Coba kita nyalain HP-nya. Nah, ini saya pakai pinset aja, backdoornya belum saya pasang. Oke, nyala ya, Samsung Galaxy A20 guys. Coba kita tunggu sebentar. Oke, nah ini udah muncul Samsung ya, ini berarti udah mulai booting normal ya. Kita tunggu lagi. Oke, sentuhnya juga masih normal ya guys. Ini emang bener-bener kuat nih, mantap. LCD-nya, screen-nya juga masih normal. Sebenarnya ini tinggal ganti glass aja ya. TOS-nya juga masih aman. Gila emang bener, ini udah remuk kayak gini masih kuat LCD-nya ya. Oke, ini semuanya normal semua, mantap. Tinggal kita ganti backdoor-nya ya. Oke, jika video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.